Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi statistika beserta contoh-contoh datanya. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai, perkenalkan saya Ainia Wirawan, absen 2. Dan saya Gita Zauna Rahma dari absen 16. Saya Muhammad Zaki Firdaus dari absen 24. Dan saya Rozalina Ayustianingsih dari absen 32. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan. Contohnya, mengolah nilai ulangan matematika seluruh siswa agar bisa diketahui nilai rata-rata kelasnya. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Data ini adalah kumpulan angka atau informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran. Pada kali ini, kami mengambil contoh data yaitu lingkar pinggang. Proses yang kedua adalah menyusun data. Data yang tadi tidak tersusun yaitu sekarang disusun menjadi data yang dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini ada 61, 63, sampai 100. Kita pelajari cara menyusun distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama, kita tentukan range atau jangkauan. Caranya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Di sini 100 dikurangi 61, hasilnya 39. Yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas ini menggunakan rumus Turges. K adalah jumlah kelas dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini berasal dari jumlah data, yaitu 50. Jadi, 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 6,6. Dibulatkan menjadi 7 kelas. Setelah menentukan range dan menentukan banyak kelas, yang terakhir adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyak kelas, yaitu 39 dibagi 7. Hasilnya 5,6. Itu dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan sebaran data ke dalam kelompok-kelompok atau interval kelas dengan frekuensi masing-masing kelompok. Tabel ini digunakan untuk menyajikan data berkelompok dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel distribusi frekuensi kelompok. Di tabel pertama ada kelas interval atau lingkar pinggang dalam sentimeter. Di tabel kedua ada frekuensi. Anak yang memiliki lingkar pinggang 61 sampai dengan 66 cm berjumlah 13 anak. Anak yang memiliki lingkar pinggang 67 sampai dengan 72 cm berjumlah 21 anak. Anak yang memiliki lingkar pinggang 73 sampai dengan 78 berjumlah 9 anak. Anak yang memiliki lingkar pinggang 79 sampai dengan 84 berjumlah 4 anak. Anak yang memiliki lingkar pinggang 85 sampai dengan 102 berjumlah 3 anak. Nah, jika sudah selesai semua, kalian perlu menjumlahkan data frekuensi. Data frekuensi di tabel kami yaitu memiliki jumlah 50. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabel histogram. Tabel histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Pada histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak sehingga tiap-tiap batang berhimpit satu sama lain. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana cara menyajikan data tabel histogram? Data dari tabel distribusi frekuensi kelompok di bagian kelas interval, yaitu di tabel pertama, kalian sajikan data itu di bawah tabel histogram, sedangkan data frekuensi di bagian atas batang tabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang data poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi data dengan menghubungkan titik kelas pada setiap kelas dengan garis. Data yang kita miliki kali ini mungkin
sama dengan data tabel distribusi frekuensi. Di sini kita hanya mengambil nilai tengahnya saja. Nilai tengah dari lingkar pinggang 61 sampai dengan 66 cm bernilai 63,5. Sedangkan lingkar pinggang dengan 67 sampai dengan 72 cm memiliki nilai tengah 69,5. Sedangkan lingkar pinggang 73 sampai dengan 78 memiliki nilai tengah 75,5. Lingkar pinggang yang memiliki 79 sampai dengan 84 cm nilai tengahnya berjumlah 81,5. 85 Lingkar pinggang 85 sampai dengan 90 cm memiliki nilai tengah 87,5. Lingkar pinggang yang memiliki 91 sampai dengan 96 cm nilai tengahnya berjumlah 93,5. Sedangkan lingkar pinggang yang memiliki 97 sampai dengan 102 memiliki nilai tengah 99,5. Sedangkan data frekuensi masih tetap berjumlah 50. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel dari poligon frekuensi. Tabel poligon frekuensi ini tidak beda dengan tabel histogram, hanya ditambahkan dengan garis naik turunnya dari tabel yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabel OGIF positif. Tabel ini tidak berbeda dengan tabel-tabel yang sebelumnya kita bahas. Hanya di sini ada tambahan dari tabel batas atas kelas dan FK, kurang dari. Nah, batas atas kelas ini dicari dengan nilai interval yang paling akhir. Nilai interval di data atau tabel pertama yaitu 61 sampai dengan 66 cm. Nah, di sini kita hanya mengambil di bagian akhir saja yaitu 66 cm. Nah, 66 cm ini akan dijumlahkan dengan 0,5 yaitu hasilnya akan 66,5 dan seterusnya akan dijumlahkan seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel OGIF positif. Tabel ini tidak berbeda dengan tabel poligon frekuensi, hanya saja tidak diperlukan batang tabel. Kali ini kita akan pelajari cara membuat OGIF negatif. Yang pertama, data yang kita punya adalah lingkar pinggang dalam sentimeter. Setiap baris menunjukkan satu kelas interval, seperti 61 sampai 66, 67 sampai 72, dan seterusnya. Frekuensinya menunjukkan beberapa banyak orang dalam tiap kelas. Lalu, untuk membuat OGIF negatif, kita lihat kolom batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari atau F kumulatif lebih dari. Kita mulai dari kelas paling bawah. Batas bawahnya 60,5 dan jumlah data yang lebih dari ini adalah 50. Kemudian pada 66,5 jumlahnya jadi 37. Lalu 72,5 jumlahnya 16. Berikutnya 78,5 menjadi 7. Lanjut 84,5 jadi 3, 90,5 tinggal 2, dan terakhir 96,5 hanya tersisa 1. Dari titik-titik ini, kita bisa menggambar OGIF negatif. Grafik garis yang menurun dari kiri ke kanan cocok banget buat melihat beberapa banyak data lebih dari suatu nilai. Nah, setelah kita menemukan OGIF positif dan OGIF negatifnya, sekarang kita perlu mencari mean. Mean adalah rata-rata dari kumpulan data yang kita miliki. Rumus mean adalah sigma frekuensi dikali titik tengah kelas dibagi sigma frekuensi. Untuk mencari mean, kita pastinya memerlukan frekuensi, titik tengah kelas, dan juga sigma frekuensi dikali titik tengah kelas. Lingkar pinggang 61 sampai 66 cm memiliki frekuensi 13 dan titik tengah kelas 63,5. Kenapa bisa begitu? Karena titik tengah kelas diambil dari nilai antara 61 sampai 66, yaitu 63,5.
Sigma frekuensi dikali titik tengah kelas adalah 13 dikali 63,5, yaitu 825,5. Lingkar pinggang 67 sampai 72 memiliki frekuensi 21 dan titik tengah kelas 69,5. Sigma frekuensi dikali titik tengah kelasnya adalah 1459,5. Lingkar pinggang 73 sampai 78 memiliki frekuensi 9, titik tengah kelas 75,5, dan sigma frekuensi dikali titik tengah kelas 679,5, dan seterusnya. Setelah itu, kita perlu menjumlahkan sigma frekuensi dikali titik tengah kelasnya, yaitu 3571. Setelah kita menemukan apa yang diperlu ini buat dimasukin ke rumus Mean, sekarang saatnya kita mensubstitusi. 3571 dibagi 50 sama dengan 71,42. Selanjutnya, kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengahnya. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengahnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari median. Median sama dengan N/2. N ini adalah nilai frekuensi. Nah, nilai frekuensi dari tabel sebelumnya yaitu 50/2. Hasilnya sama dengan 25. Nah, rumus selanjutnya yaitu ada TB ditambah dengan N/2 dikurang dengan FK per FM dan dikalikan dengan P. Nah, FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Sedangkan P yaitu panjang kelas. Sedangkan FM yaitu frekuensi kelas median. Nah, sesudah kita mengetahui rumus-rumus itu, kita akan memasukkan data-data yang sudah kita peroleh dari tabel sebelumnya. TB jumlahnya 66,5. N/2 sama dengan 50/2 dikurang dengan FK. FK-nya yaitu 13. Setelah itu, dibagi dengan FM. FM nilainya adalah 21, lalu dikalikan dengan P, nilainya yaitu adalah 6. Hasilnya 66,5 ditambah dengan 25 dikurang dengan 13 dibagi 21 dikalikan dengan 6. 66,5 ditambah dengan 72/21. Hasilnya yaitu 70. Nah, selanjutnya kita akan menghitung modus. Modus sama dengan TB ditambah dengan D1/D1 plus D2, lalu dikalikan dengan P. Nah, TB ini adalah nilai awal yang dikurang dengan 0,5, sedangkan D1 adalah nilai awal yang dikurang dengan nilai atasnya. Sedangkan D2 adalah nilai awal yang dikurang dengan nilai bawahnya. Setelah itu, kita akan memasukkan nilai jumlahnya. TB yaitu 66,5, sedangkan D1 adalah 8/8 plus 2, lalu dikalikan dengan 6. 66,5 ditambah dengan 8/10, lalu dikalikan dengan 6. 66,5 ditambahkan dengan 48/10, lalu dikalikan dengan 6. 66,5 ditambahkan dengan 4,8, lalu hasilnya adalah 71,3. Setelah kita menemukan mean, median, dan modus, ini saatnya kita untuk mencari kuartil, desil, dan persentil. Dimulai dari kuartil terlebih dahulu. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk mencari kuartil, kita perlu menentukan letaknya terlebih dahulu. Rumus letak adalah I dikali N/4. I adalah angka yang akan kita cari. Semisal, aku akan mencari Q1, berarti angka I itu diganti dengan 1. N adalah jumlah data yang kita punya. Berarti 1 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Langsung saja kita mencari
Q1. Q1 adalah TB atau batas bawah ditambah I dikali N per 4 minus frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Sama dengan 60,5 ditambah 12,5 dikurangi 0 dikali 6 dibagi 13. Sama dengan 60,5 ditambah 5,77. Hasilnya adalah 66,27. Yang kedua adalah Q2. Sama seperti tadi, kita perlu menentukan letaknya terlebih dahulu, yaitu I dikali N per 4. 2 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 25. Q2 sama dengan batas bawah ditambah I dikali N dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. 66,5 ditambah 25 dikurangi 13 dikali 6 dibagi 21. Hasilnya adalah 66,5 ditambah 72 per 21. 66,5 ditambah 3,43. Hasilnya adalah 69,92. Yang ketiga adalah Q3. Letak Q3 sama dengan I dikali N dibagi 4, yaitu 3 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 37,5. Q3 sama dengan batas bawah ditambah 1 dikali N dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Sama dengan 42,5 ditambah 37,5 dikurangi 34 dibagi 9 dikali 6. Sama dengan 42,5 ditambah 21 dibagi 9, yaitu 42,5 ditambah 2,33 sama dengan 44,83. Nah, setelah kita menemukan kuartil, saatnya kita untuk mencari desil. Desil adalah metode untuk membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Sebenarnya, rumus kuartil, desil, dan persentil itu sama, hanya beda di bagian pembaginya saja. Letak D4 sama dengan I dikali N per 10, sama dengan 4 dibagi 50 dikali 10, yaitu 200 dibagi 10 sama dengan 20. D4 sama dengan batas bawah ditambah I dikali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif dikali panjang kelas dibagi frekuensi. D4 sama dengan 66,5 ditambah 20 dikurangi 13 dikali 6 dibagi 21. D4 sama dengan 66,5 ditambah 42 per 21, yaitu 66,5 ditambah 2 sama dengan 68,5. Yang kedua adalah D7. Letak D7 sama dengan I dikali N per 10, yaitu 7 dikali 50 dibagi 10, sama dengan 350 dibagi 10, yaitu 35. D7 sama dengan batas bawah ditambah I dikali N dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif dikali panjang kelas dibagi frekuensi, sama dengan 72,5 ditambah 35 dikurangi 34 dikali 6 dibagi 9. D7 sama dengan 72,5 ditambah 6 dibagi 9, yaitu 72,5 ditambah 0,67. Hasilnya adalah 73,17. Nah, teman-teman, kita kan sudah menemukan kuartil dan desilnya. Sekarang saatnya kita untuk mencari persentil. Yeay! Persentil adalah nilai pada skala 100 yang menunjukkan presentasi distribusi yang sama dengan atau di bawahnya. Rumus persentil juga sama dengan desil dan kuartil. Letak persentil 33 sama dengan I dikali N dibagi 100, sama dengan 33 dikali 50 dibagi 100, yaitu 16,5. Persentil 33 sama dengan batas bawah ditambah I dikali N dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas,
sama dengan 66,5 ditambah 16,5 dikurangi 13 dibagi 21 dikali 6 sama dengan 66,5 ditambah 21 dibagi 21. Hasilnya yaitu 66,5. Yang kedua adalah persentil 88. Letak persentil 88 sama dengan I dikali N dibagi 100, yaitu 88 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 4400 dibagi 100 sama dengan 44. Persentil 88 sama dengan batas bawah ditambah I dikali N dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas sama dengan 78,5 ditambah 44 dikurangi 43 dikali 6 dibagi 4. 78,5 ditambah 6 per 4 sama dengan 78,5 ditambah 1,5 sama dengan 80. Yeay! Gambaran data. Yang pertama, kita menentukan range atau jangkauan dengan simbol J. Nah, di sana sudah ada angka 61 ditambah 66 dibagi 2. Jadi 61 itu adalah nilai minimum yang kalau di tabel kita melihat bahwasanya di sana ada di atas sendiri sebelah kiri. Nah, 66-nya itu ada pada sebelah kanan. Jadi 61 ditambah 66 dibagi 2 sama dengan 127 dibagi 2, hasilnya 63,5. Nah, yang kedua, kalian melihat angka 97 ditambah 102 itu adalah nilai maksimum yang jika dilihat di tabel 97 itu sebelah kiri di bawah sendiri dan yang 102 itu ada pada sebelah kanan. Jadi 97 ditambah 102 dibagi 2 sama dengan 199 dibagi 2. Hasilnya 99,5. Nah, jadi selanjutnya nilai interval terbesar dikurangi nilai tengah interval terkecil. Jadi range itu sama dengan nilai tengah interval terbesar dikurangi nilai tengah interval terkecil, yaitu 99,5 dikurangi 63,5. Hasilnya 36. Selanjutnya kita menentukan simpangan rata-rata atau simbolnya SR. Nah, sebelum menentukan, kita buat tabel terlebih dahulu ya. Ada nilai interval, ada frekuensi, ada X dikurangi X rata-rata. Maaf, itu simbolnya tidak ada, tapi itu maksudnya X dikurangi X rata-rata. Nah, di sampingnya lagi ada F dikali X dikurangi X rata-rata. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu ya X rata-ratanya. Jadi X rata-ratanya itu sudah kita temukan 71,42 dengan rumus X rata-rata sama dengan F dikali X per F. Hasilnya 3571 per 50 dengan hasil 71,42. Nah, nantinya itu digunakan untuk pada tabel X dikurangi X rata-rata, yaitu X-nya kan misal yang pertama 63,5 itu dikurangi 71,42. Hasilnya 7,92. Pada nomor kedua juga seperti 69,5 dikurangi 71,42 hasilnya 1,92 sampai pada yang bawah hasilnya 28,08. Nah, tabel selanjutnya juga itu ada F dikali X dikurangi X rata-rata. Itu kita ambil frekuensinya pada tabel yang nomor 2. Itu kan ada 13, 21, 9 dan seterusnya. Nah, seperti contohnya yang pertama, itu frekuensinya kan 13. Nah, kita tentukan yang X-nya itu 63,5 itu dikurangi X rata-rata yang tadi 71,42 itu hasilnya berapa? Nanti dikali pada frekuensinya 13. Hasilnya 102,96. Pada nomor 2 juga gitu, ditentukan dulu 69,5 dikurangi 71,42. Lalu dikali 21 frekuensinya hasilnya 40,32. Sampai bawah ya, dan seterusnya, angka seterusnya. Nah, itu
ditambah semua atau dijumlahkan ya, semuanya dari 102,96 ditambah 40,32 sampai seterusnya sampai 28,08, hasilnya 286,56. Nah, barulah kita mencari yang namanya simpangan rata-rata dengan rumus simpangan rata-rata sama dengan F dikali X dikurangi X rata-rata per N. N-nya kan kita sudah cari tadi di awal, itu N-nya merupakan dengan hasil 50. Nah, jadi 286,56 dari hasil penjumlahan seluruh F dikali X dikurangi X rata-rata itu dibagi 50, hasilnya 5,7312 atau dibulatkan 5,731. Nah, selanjutnya kita tentukan juga untuk yang ketiga namanya simpangan baku atau standar deviasi dengan simbol S. Nah, kita juga buat tabel lagi, ada nilai interval, frekuensi, X, ada X dikurangi X rata-rata, lalu yang kedua sama X dikurangi X rata-rata tapi pangkat 2, ada F dikali X dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2 lagi. Nah, ini kita tentukan semuanya sama seperti pada tabel-tabel berikutnya, tabel sebelumnya, mohon maaf. Jadi seperti kita kan sudah menentukan tadi X dikurangi X rata-rata itu merupakan hasil dari X dikurangi X rata-rata yang sudah kita dapat 71,42. Jadi 63 dikurang 63,5 dikurangi 71,42 hasilnya 7,92. Nah, itu juga terjadi pada tabel selanjutnya, yaitu X dikurangi X rata-rata, tapi bedanya dia di pangkat 2. Jadi hasilnya X dikurangi X rata-rata itu kan, misalnya yang nomor 1 7,92, itu dipangkatkan 2 saja. Nah, hasilnya 62,7264. Pada soal kedua juga seperti itu, 1,92-nya dipangkatkan 2 saja, hasilnya 3,6864. Sampai seterusnya pada 788,4864. Nah, tabel sampingnya juga itu ada F dikali X dikurangi X rata-rata pangkat 2. Sama seperti yang tabel simpangan rata-rata, jadi F-nya itu berapa? Misal F-nya 13 dikali X dikurangi X rata-ratanya itu 7,92. Nah, ya sudah dikali itu 13 dikali 7,92, atau bisa dengan cara 7,92-nya ini dipangkatkan 2, karena kan rumusnya F dikali X dikurangi X rata-rata pangkat 2. Jadi 7,92-nya dipangkatkan 2 dulu, lalu dikali dengan 13, hasilnya 815,4432. Itu juga pada terjadi pada angka-angka selanjutnya sampai dijumlahkan semua yang namanya F dikali X dikurangi X rata-rata pangkat 2-nya itu dijumlahkan semua, hasilnya kita dapatkan 2983 atau 2983,68. Nah, kita masuk pada rumus standar deviasi, itu ada porogapit ya, porogapit F dikali X dikurangi X rata-rata pangkat 2 per N. N-nya sudah kita temukan tadi 50, F dikali X dikurangi X rata-rata pangkat 2 itu juga kita sudah dapatkan, dijumlahkan semua kan, itu 2983,60 per 50. Hasilnya kita sudah dapatkan 7,7255. Kita akan belajar tentang ragam atau variasi. Ragam digunakan untuk mengukur sebaran data dari rata-ratanya. Yang pertama, kita akan pakai rumus S kuadrat sama dengan sigma F kali kuadrat dari selisih X1 dan rata-rata dibagi jumlah data N.
Di sini jumlah total dari F kali selisih kuadratnya adalah 286,56 dan jumlah datanya ada 50. Jadi kita bagi 286,56 dibagi 50. Hasilnya 5,7312. Setelah itu hasilnya kita kuadratkan. Hasilnya 5,7312 kuadrat sama dengan 32,846. Itu adalah hasil ragam atau variasinya. Sampai sini aja penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat Dan dapat mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.